Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Maka yang saya hormati Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Asy-Syarif Dr. Kiai Haji Muhammad Abbas Bili Yahsi, Sayyid Zulfikar Al-Idrisi, Kiai Haji Ahmad Syairaji, Kiai Haji Luqman Hakim, Kiai Haji Saleh Muhdi, Kiai Haji Abdurrahman Muhdi, Bapak Kuwu Muhammad Jailani Siddiq, Kiai Haji Syafi'i Sarjana Sosial, Ketua MWCNU Astana Japura, Ketua PWI Astana Japura yang baru dilantik, seluruh pengurus yang baru dilantik, ibu-ibu yang cantik, bapak-bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya ibu malam hari ini sangat berbahagia bisa bersilaturahmi di satu kampung yang merupakan kampung bersejarah dari perjuangan penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Karena Astana Japura adalah salah satu desa yang dulu pertama kali menerima Islam dari Sunan Gunung Jati, padahal daerah-daerah lain belum mau menerima Islam di Cirebon ini. Namanya juga baru masuk Islam, yang lain belum ada yang masuk Islam. Orang sini dulu leluhurnya sudah masuk Islam. Kalau ada Sunan Gunung Jati, masjidnya rame karena ada Sunan Gunung Jati. Kalau Sunan Gunung Jati lagi nggak ada, sepi. Karena emang belum ada masyarakat Cirebon yang lainnya masuk Islam. Suatu ketika Sunan Gunung Jati datang ke sini, waktu sholat Sunan Gunung Jati datang ke masjid. Ke masjid sepi. Ningendi iki jewong Astana Japura, lamun anak kita merame je barang kita mendadak teka je pada laka. Wong-wong pada mai weru ning bature ning tetanggane bahwa anak Sunan Gunung Jati pada teka. Jere Sunan Gunung Jati lamun wis manjing Islam japura-pura. Lamun anak kita pada teka, lamun kita laka je pada orang sholat mani. Akhirnya Sunan Gunung Jati rada marah, ditendang masjidnya sampai mabur ning Cilacap. Ning kisah legenda para sejarah dari Cirebon. Akhirnya mulai saat itu orang Astana Japura menjadi contoh yang tidak punya lagi rasa pura-pura, tetapi betul-betul yang menjadi pengikut Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah, ikut menyebarkan Islam di Cirebon, ikut pula menyebarkan agama Islam di Banten. Iku adalah hasil dakwah dari Sunan Gunung Jati lan wong Astana Japura.
Jadi Banten sikiki ake wong Islam, di situ ada peran besar dari leluhur-leluhur orang Astana Japura. Makanya wong Banten orang macem-macem ning wong Astana Japura. Senajan durung dimai mangan gak orang ngomong kulama. Orang kaya Yaya Abbas. Yaya Abbas mau wong buntet wong dewek, jadi durung lima imangan gak ngomong. Hari kula mah ora apa-apa. Wong Islam gak kula nang wong Astana Japura segala bengene sing nyebaraken ning Banten gitu betul. Menawi bentas ceramah ma'ana. Sunan Gunung Jati kenapa berhasil menyebarkan agama Islam di Cirebon, di Jawa Barat, di Banten, di DKI Jakarta? Karena Sunan Gunung Jati menyebarkan agama Islam yang universal, yang transenden datang daripada Allah, tapi tidak pernah meninggalkan budaya-budaya setempat. Budaya-budaya yang masih ada dalam koridor syariat agama Allah dibiarkan, seperti yang tadi dibicarakan oleh Asy-Syarif Abbas Bili Yahsi, semacam wayang dan lain sebagainya, itu ditolerir dalam ajaran Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusdu minal ghai. Tidak ada paksaan di dalam agama. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghai. Telah jelas mana yang benar, mana yang sesat. Kata Syekh Nawawi dalam kitab Tafsir Marah Labid, atau sing dikenal nang wong Astana Japura kelawan Tafsir Munir, ngomongaken Syekh Nawawi, qad tabayyana rusdu minal ghai, ay qad tamayyazal haqqu minal batil. Telah jelas berbeda mana yang hak dan mana yang batil. Maka tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Orang Hindu, orang Buddha tidak dipaksa oleh Sunan Gunung Jati dan para wali songo untuk masuk Islam, tetapi para duat, para pendakwah, para wali songo memberikan contoh akhlak yang baik pada masyarakat. Akhirnya tanpa paksaan agama Islam di Cirebon, di Banten, di Jakarta, di Jawa Barat dan seluruh Nusantara yang disebarkan oleh para wali songo menjadi mayoritas seperti sekarang. Alhamdulillah. Maka ketahanan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar, bangsa yang secara geografis berada di antara persilangan dua benua. Ada benua Asia, ada benua Australia. Di tengah-tengah ada Indonesia. Ada ideologi politik liberal, ada ideologi politik komunis, di tengah-tengah ada Indonesia dengan 17.000 pulau, dengan 700 suku bangsa, 1.400 bahasa, dengan berbagai macam kebudayaan, seni, tradisi yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Akhirnya Indonesia bersatu, menyatakan, bersumpah bahwa satu bangsa, satu bahasa, satu negara, Indonesia. Inilah ibu-ibu yang harus ibu-ibu ketahui, bahwa hari ini dunia tidak baik-baik saja.
Dunia sedang mengalami perubahan yang sangat cepat. Kemarin Bashar Assad di Suriah masih jadi presiden, sekarang sudah digulingkan. Cina dan Amerika sudah mendidih ingin menguasai Laut Cina Selatan. Bisa jadi ibu dan bapak, Indonesia yang berada di tengah ini akan menjadi medan pertempuran antara kekuatan-kekuatan negara-negara yang ingin memonopoli otoritas ekonomi politik kekuasaan. Jika di dalam negeri Indonesia sendiri ketahanan pangan, ketahanan energinya lemah, maka jika suatu saat na'udzubillah terjadi peperangan dunia, maka Indonesia tidak bisa lagi untuk mempertahankan dan menjaga keberlangsungannya sebagai bangsa juga sebagai negara. Maka ibu-ibu, ketahanan nasional ini penting. Ketahanan nasional negara kesatuan Republik ini penting. Kita bukan hanya menghadapi mereka yang ada di luar negara kita, tetapi yang kadang-kadang paling susah menghadapi para pengkhianat negara kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana cara kita hanya fokus untuk bagaimana mempertahankan negara kita dari orang-orang luar, maka kita harus menguatkan dalam negeri kita dalam ketahanan nasional. Prinsip-prinsip ketahanan nasional harus dikuatkan secara geostrategis nasional bangsa Indonesia. Apa itu? 5 perkara. Pertama adalah geostrategis ketahanan kita sebagai bangsa Indonesia dilihat dari kesatuan kesejarahan, bahwa Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah satu sejarah, tidak boleh sejarahnya dipisah-pisahkan. Antara Sumatera, Jawa, Madura, Bali, NTT, Papua, Maluku, Sulawesi, Kalimantan, semuanya memiliki kesatuan sejarah yang akan menyatukan kita sebagai bangsa, yang akan menyatukan kita sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Puluhan ribu tahun yang silam kita sudah satu sejarah. Ini adalah prinsip ketahanan nasional yang pertama yang tidak boleh diabaikan dan sejarahnya tidak boleh dirubah oleh siapapun juga. Apabila kesatuan kesejarahan bangsa Indonesia ini ada yang merubah, ketahanan nasional ini akan mengalami sebuah retakan yang dari situ musuh akan dapat dengan mudah untuk menguasai kita. Maka jaga di Astana Japura ini. Di sini banyak makam para wali-wali. Jangan sampai makamnya dirubah jadi Ba'lawi. Di sini kesejarahan Sunan Gunung Jati, para wali-wali di Cirebon. Jangan sampai kesejarahan Astana Japura yang merupakan satu desa yang bersejarah, desa di mana dulu pernah Sunan Gunung Jati di sini mengajarkan agama. Di sini Sunan Gunung Jati ngobrol, dimai kopi, mungkin pada ngerokok bapak-bapak nema. Sunan Gunung Jati mah menang banget delang wong Astana Japura ngerokok memangan melulu jegima. Jangan sampai sejarahnya ada yang merubah. Jangan sampai segala kearifan lokal Astana Japura, kuda liman kayak maung sing tak enggoka aja sampai hilang. Budaya-budaya jangan sampai hilang. Kenapa?
karena kesatuan kebudayaan juga merupakan salah satu prinsip-prinsip ketahanan nasional. Yang kedua, prinsip ketahanan nasional adalah kesatuan kebudayaan. Budaya yang ada di Indonesia adalah kebudayaan Indonesia yang merupakan kebudayaan dari suku-suku bangsa, ratusan suku bangsa Indonesia yang budaya dan tradisinya saling mengait antara satu suku bangsa dengan suku bangsa yang lainnya, kemudian menjadi kebudayaan nasional bangsa Indo. Jangan sampai kebudayaan nasional Indonesia ini hilang. Kenapa? Salah satu prinsip ketahanan nasional adalah kebudayaan. Jika masyarakat berbudaya yang ada di Indonesia ini budayanya sudah hilang, diganti oleh budaya-budaya luar, baik budaya luar yang merupakan budaya barat atau budaya-budaya Arab, kemudian kita lupakan budaya Astana Japura, kita lupakan budaya Madura, kita lupakan budaya Banten, kita lupakan budaya Kalimantan, budaya Dayak, kita lupakan budaya Aceh, kita lupakan budaya orang-orang Batak, kita lupakan budaya Mandailing Natal, kita lupakan budaya Jambi, kita lupakan budaya Palembang, kita lupakan budaya Pagaruyung, kita lupakan budaya Lampung, kita lupakan budaya Bengkulu dan lain sebagainya. Maka ketika budaya itu sudah hilang, musuh akan mudah mencaplok negara kesatuan Republik Indonesia, karena identitasnya sudah berubah. Sudah tidak ada lagi identitas nasional. Kita sebagai bangsa yang berbudaya, bangsa yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang telah berikrar untuk menjadi satu bangsa, bangsa Indonesia. Jadi Ibu, masalah budaya yang sekarang ini digeser, budaya wayang digeser, budaya maulidan, marhaba kita rubah, kita laka identitasnya maning, marhaba kita pada kayak marhaba uang-uang luar negeri. Akhirnya budaya marhaba kitanya tidak ada, seakan-akan semuanya sama. Yang menyebarkan agama Islam di sana dengan di sini sama. Padahal kita punya marhaba yang khusus dari zaman dulu, sejak Sunan Gunung Jati menyebarkan agama Islam di Cirebon, anaknya menyebarkan agama Islam di Banten. Kita punya marhaba. Marhaba itu yang harus kita galakan kembali. Marhaba Raini marhaba. Bengenlah ke speaker teger kurungune ke bapak-bapak sing tua-tua ke bari ngedengkek bening musola kaning tembok bareng tangi uang wis pada laka kabeh. Marhaba ganti, kosidahan kiai-kiai ganti jadi perkutuk makanan-makanan kan, joget-joget segala macam. Ini adalah ketahanan nasional kita berarti sudah jebol. Kalau ketahanan nasional kita sudah jebol, salah satu prinsip ketahanan nasional adalah kesatuan kebudayaan nasional kita bangsa Indonesia. Jika budayanya sudah dijebol, maka negaranya gampang dirampok. Kotane wis dirampok, lu Cirebon mah, hari Banten mah adoh Malwani. Tapi Tegal wis ana haul Tegal, sing haul dudu wong Tegal,
Sing dihauli dudu wong Tegal, raine dudu rai wong Tegal, cungure dudu cungur wong Tegal. Solo wis dirampok aran kotane haul Solo. Sing dihauli dudu Kanjeng Sinuhun Raja Surakarta, tapi sing dihauli kelawan nama haul Solo adalah orang yang bukan orang Solo. Budaya Solo yang begitu luhur sekarang ditinggalkan oleh orang Solonya sendiri, hanya ada di sekitar keraton saja. Apabila budaya ini sudah jebol, maka sebentar lagi negara bangsa ini akan jebol. Gresik wis ana haul Gresik, kabeh kok haul Cirebon bisa jadi anak haul Astana Japura. Sing dihauli duduk Kiai Sairoji, Ki Sairoji masih urip engko 100 tahun maning muraga. Ana misalnya ning kene Kiai Bengen, Pangeran Sindang Garuda sing lawan Amuk Marugul, nggih boten? Bengen ana Pangeran Sindang Garuda. Apa artinya Garuda? Lamun bangsa Indonesia hari ini dasarnya adalah Garuda. Lawong Astana Japura mah 1500 Masehi sudah kenal dengan Garuda, karena di sini dulu ada seorang pendekar bernama Pangeran Sindang Garuda. Pangeran Sindang Garuda datang. Itu kira-kira beberapa saat lagi kemudian Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah menyebarkan agama Islam di Cirebon. Amuk Marugul ngamuk, arane gak amuk. Ngamuk Amuk Marugul ning Astana Japura ki. Laka sing bisa ngelawan ning Amuk Marugul jere Raja Astana Japura arane Prabu Handayanang. Handiang, Prabu Handiang, jadi Prabu Handiang, saya punya anak bernama Dewi Rara Kuning. Ayu uangnya, uang Astana Japura mah wadone ayu bengen. Wah, arane Rara Kuning. Lamun ibune Sunan Gunung Jati arane Rara Santang. Lamun wong Astana Japura arane Dewi Rara Kuning. Jere apa arane Prabu Handiang. Siapa orang yang bisa mengalahkan Amuk Marugul, maka dia akan saya kawinkan dengan yang namanya Dewi Rara Kuning. Kayane lamun kula wis ana waktu iku sing Banten teka merene akan ikut sayembara untuk mengalahkan Amuk Marugul. Paling-paling ning kene saingane Kiai Abbas doang. Akan saya lawan Kiai Abbas kalau saya waktu itu sudah ada. Kemudian gulet kabeh pada mati liane mah ngelawan Amuk Marugul, nggak ada yang sanggup. Barang Pangeran Sindang Garuda, namanya Garuda. Dasar negara kita lambangnya itu adalah burung Garud. Iku ngembili sing Astana Japura, Bu. Akhirnya melawan Pangeran Amuk Marugul, kalah Amuk Marugul nang Pangeran Sindang Garuda. Sejak itulah di sini ini banyak keturunan Pangeran Sindang Garuda dan dari Dewi Rara Kuning. Ku sehingga kudung-kudung kuning iki moraga. Karena Dewi Rara Kuning ku ibu-ibu itu ayu lagi nome iki. Masya Allah, iki wonge mesin diomonge maki Dewi Rara Kuning. Nah ini budaya lakula wong Banten bae weruh sejarah Astana Japura. Apabila orang Astana Japuranya melupakan sejarah daripada Astana Japura,
Tidak kenal lagi nama-nama daripada Pangeran Sindang Garuda, tidak kenal lagi dengan Prabu Handiang, kenale karo Pakih Mukodam, Alwi Kolikosam dan lain sebagainya, padahal tidak ada sejarahnya sama sekali. Maka ini ketahanan nasional geostrategis daripada bangsa Indonesia berarti sudah jebol. Apalagi itu geostrategis, ketahanan nasional bangsa kita yang harus dijaga adalah kesatuan wilayah. Wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke tidak boleh ada sejengkal pun yang mengambilnya. Kuburan 1 meter kali 2 meter iku didokoni aran wong Yaman bin Yahya, padahal di situ tidak ada kuburannya, berarti sejengkal tanah Indonesia sudah direbut oleh bangsa lain. Tepuk tangan. Wetine luwe tepuk tangan mentang-mentang wis jam 1 kok dalam maning. Iki taga derek kula iki acara sampai jam 1 ning Banten mah acaraku jam 11 riren. Mungkin sampai jam 1 mbek arep mulai ceramah. Dalam maning Bu ya. Ketahanan nasional yang lainnya prinsipnya adalah kesatuan nasib. Indonesia, seluruh bangsa-bangsa yang ada di dalamnya satu nasib, yaitu dalam suka dan duka. Zaman prasejarah kita penuh kebanggaan dan kemuliaan. Zaman dinasti Sailendra kita penuh kebanggaan kemuliaan, kita satu nasib sepenanggungan. Kemudian ketika kolonial Belanda datang, kita satu nasib, sama-sama kita dijajah oleh orang-orang Eropa. Kemudian kita berjuang, kita perang melawan bangsa asing, merdeka 1945, kita satu kesatuan nasib, yaitu merdeka. Kemudian hari ini kita bersama-sama satu nasib menjadi bangsa Indonesia dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Maka ketahanan nasional karena kesatuan nasib ini harus dijaga dan diperkenalkan oleh kita kepada anak-anak, sehingga kita orang Cirebon tidak menganggap orang lain kepada orang Maluku, karena kita saudara, kita satu keturunan, kita satu wilayah, kita satu kebudayaan, kita satu nasib sepenanggungan. Tidak boleh orang Papua itu merasa dia bukan bagian dari kita orang Jawa. Dia saudara kita yang harus dimuliakan semulia-mulianya, sebagaimana kita memuliakan bangsa Cirebon. Orang Banten memuliakan orang Cirebon wajar, masih sedulur, masih parak duluranane. Tapi bagaimana orang Banten, bagaimana orang Cirebon merasa betul-betul saudara dengan seluruh bangsa yang ada di tanah air negara kesatuan Republik Indonesia. Ini yang harus dikembangkan lagi, ini yang harus diajarkan, bahwa seluruh manusia yang hidup dalam kesejarahan bersama ribuan tahun yang silam di atas tanah Nusantara ini, semuanya adalah saudara, semuanya satu nasib, satu penanggungan, satu wilayah, satu kesejarahan, dan terakhir satu kerohanian sesuai dengan Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, ketahanan nasional. Prinsipnya yang terakhir adalah bahwa bangsa Indonesia ini satu kerohanian, yaitu percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini prinsip-prinsip geostrategis bangsa Indonesia, yaitu
ketahanan nasional. Bagaimana ketahanan nasional ini selalu dipupuk untuk diajarkan sebagai wawasan Nusantara. Tidak boleh kita merasa sebagai bangsa Indonesia inferior terhadap bangsa-bangsa lain. Kita memiliki kesejarahan yang begitu luhur. Kita bisa membuat Borobudur. Masa lalu orang tidak ada material Cina, tetapi kita sudah bisa bikin Borobudur, kita sudah bisa bikin Prambanan, kita sudah bisa bikin Roro Jombang, peradaban Gunung Padang di Jawa Barat, Goa Sarage, dan lain sebagainya. Ini adalah peninggalan budaya dari kekuatan, kebesaran budaya dan sejarah leluhur bangsa Indonesia, khususnya wong Astana Japura. Kudu bangga wong kene dadi wong kene. Bangganya bukan hanya kepada ajaran, tetapi kepada kiainya. Kiai-kiai Astana Japura, merekalah orang-orang yang telah mengajari kita alif, bet, se, jim, he, dal, zal, re, ze, sin. Cimpengen ke kita makanan alif bet kita. Sikit digenti-genti abata saja, dudu jim jejak. Orang uru jim jimacan baca sikim. Hari pengen ma alif, bet, se, jim. Barang siki abata saja. Mana huruf jim? Orang uru goblok. Orang uru jim jimacan. Nah, maka ibu-ibu, bapak-bapak, cintai bangsa ini, cintai sejarah bangsa ini, cintai wilayah negara ini, cintai budayanya, cintai setiap apa yang ada di atasnya. Dahulukan kiai-kiai Astana Japura daripada orang-orang yang tidak kita kenal, sejen raine, sejen cungure. Siapapun boleh hidup di Indonesia berdampingan dengan kita anak-anak Nusantara ini. Tapi ingat, tanah ini warisan dari leluhur-leluhur kami. Kalau kalian mau hidup bersama kami di atas tanah warisan kami, maka boleh, silahkan kami hormati, kami muliakan. Tapi sing dadi raja kudu wong kene. Betul? Yang jadi pemimpin harus orang Nusantara, yang mulia harus orang Nusantara, yang diagungkan harus orang Nusantara, karena memang dia pantas diagungkan. Akhlaknya bagus, sopan santun, ajer rainegah wong kene manggita batan. Inilah yang harus ditanamkan dan diajarkan. Aja ngaku-ngaku putune Kanjeng Nabi, akhlaknya ora kaya Nabi. Mengaku-ngaku cucunya Nabi, tetapi caci maki kepada pemerintah, caci maki kepada ulama, tidak menghargai sohibul wilayah, putra putri Nusantara. Dan inilah yang telah saya teliti, ibu dan bapak, para hadirin, bahwa ada suatu klan di Indonesia ini yang mengaku keturunan Nabi, yaitu kaum Ba'lawi Kabib-Kabib. Barang tak teliti, deweke nyata 100% hakul yakin bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak teliti kitab-kitab nasab, kitab nasab keturunan Nabi sing abad keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh. Tidak ada itu kabib-kabib disebut di abad keempat sebagai keturunan Nabi. Mereka ada di abad keempat, tapi kitab abad keempat tidak ada yang menyebut mereka sebagai turunan Nabi. Mereka mengaku ada di abad kelima.
kitab abad kelima Tahdhibul Ansab Muntaqilatut Talibiyah Al-Majdi, tidak ada yang menyebut Kabib-kabib turunan Nabi. Leluhur mereka ada yang ada di abad ke-6. Muhammad Shahib Mirbat, katanya ulama besar, sudah banyak kitab-kitab yang dikarang pada abad ke-6. Ternyata ketika di abad ke-6 Asy-Syajarah Al-Mubarakah karya Imam Al-Fakhrur Razi saya baca kitab nasab, maka tidak menyebut Ba'lawi Kabib ini sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya Faqih Muqaddam ada di abad ke-7, wafat 653 Hijriah. Kitab abad ke-7 Al-Asili, kemudian As-Sabatul Musan di abad ke-8 Umdatut Talib Al-Kubra karangan Ibnu Inabah. Apakah ada Faqih Muqaddam disebut sebagai turun Nabi? Tidak ada di dalam kitab-kitab nasab. Faqih Muqaddam yang katanya wali disebut sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu kemudian di abad modern diteliti secara ilmu DNA. Rambutnya dijukut, iduhe dijukut, iki bisa keburuan ibu-ibu iki. Lamun iduhe ibu dijukut, iku diperiksa ning laboratorium, iku bisa keburuan apakah ibu ini ada keturunan Pangeran Sindang Garuda atau tidak. Ana sing laka iku paling gak sing embeke pindah merene. Lamun sing bengen buyute asli wong Astana Japura, iku anak keturunan darah dari para Pangeran Sendang Kemuning yang gagah perkasa mengalahkan Amuk Marugul. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat karena sudah melarut malam. Saya ucapkan selamat kepada PWI Kecamatan Astana Japura. Jaga kemuliaan Astana Japura ini, sejarahnya, ulamanya, kiainya. Saya titip muliakan kiai-kiai Astana Japura, hormati mereka. Ibu-ibunya jaga, jangan sampai jadi mukibin. Adik-adikmu jaga, jangan sampai jadi mukibin. Sering jarah kepada Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah, Syekh Datuk Kahfi atau Syekh Idhafi Mahdi dan lain sebagainya, para wali-wali yang ada di Cirebon. Insya Allah dengan barokah Sayyidina Syekh Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah, dengan barokah Syekh Datuk Kahfi, dengan barokah seluruh para wali-wali tanah Cirebon, insya Allah siapa saja yang ingin menghinakan orang Cirebon akan hina dina 7 turunan ila yaumil qiyamah. Siapa yang ingin merubah sejarah Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah sesuai dengan hawa nafsunya akan hina dina dia. Dia akan berhadapan dengan putra putri Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Dia akan berhadapan dengan orang-orang Astana Japura yang tidak akan membiarkan cucu-cucu Sunan Gunung Jati berjuang sendirian melawan musuh-musuh agama, musuh-musuh bangsa dan sejarah Indonesia. Wallahu huwal muwaffiqu ila aqwami tariqin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dulu saya diminta doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin amin amin. Allahumma ij'alna wa auladana
وأزواجنا وذرياتنا وطلابنا من أوليائك المقربين والعلماء العاملين الراسخين العابدين الزاهدين المتواضعين المفتوحين المرزوقين المحبوبين المجاهدين الطاهرين. اللهم ألقي علينا من زينتك ومحبتك آمين يا الله يا رب. اللهم سخر لنا جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام ولين لنا قلوبهم وارواحهم وجوارحهم وأعضاءهم كما لينت الحديد لسيدنا داود عليه السلام فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك نواصيهم في قبضتك وقلوبهم في يدك تصرفهم حيث ما شئت يا مقلب القلوب تصرفهم حيث ما شئت يا مقلب القلوب تصرفهم حيث ما شئت يا مقلب القلوب. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من غير مشقة ولا امتحان ولا تعب بجاه سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه سيدنا ومولانا شيخ عبد القادر الجيلاني وبجاه سيدنا مولانا سنن gunung jati syarif hidayatullah وبجاه سيدنا مولانا سيدة الكهفي وبجاه سيدنا ومولانا جميع الأولياء في Cirebon وفي إندونيسيا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمين آمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.